Halo, perkenalkan, saya Sujarno. Saat ini saya adalah seorang mahasiswa baru yang sedang berjuang menyesuaikan diri dengan kehidupan di perantauan. Sejak awal saya sudah tahu bahwa mendapatkan asrama kampus bukanlah sesuatu yang bisa dijamin. Sayangnya, meskipun saya telah mencoba mendaftar lebih awal, saya tetap tidak mendapat tempat di asrama tersebut. Tanpa pilihan lain, saya harus mencari tempat tinggal di luar kampus. Pencarian tempat tinggal ini tidaklah mudah. Sebagian besar, kos di sekitar kampus sudah penuh atau harganya jauh di luar jangkauan saya. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya saya menemukan sebuah rumah kos bersama yang cukup murah. Meskipun jaraknya cukup jauh dari kampus, keputusan untuk tinggal di sana bukanlah keputusan yang ideal, tetapi itu adalah satu-satunya pilihan yang saya miliki. Dengan biaya yang lebih terjangkau dan fasilitas yang cukup memadai, saya pun memutuskan untuk menetap di sana. Ini adalah awal dari perjalanan saya dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, jauh dari rumah dan keluarga. Setelah menetap di rumah kos, saya mulai berkenalan dengan beberapa penghuni lainnya. Sebagian besar dari mereka juga mahasiswa, berasal dari berbagai jurusan dan latar belakang yang berbeda. Beberapa di antaranya cukup ramah dan mudah diajak berbicara, tetapi ada juga yang tertutup, lebih sering mengurung diri di kamar, atau hanya keluar saat benar-benar diperlukan. Suasana rumah kos ini terasa agak berbeda dari yang saya bayangkan. Tidak ada yang aneh secara kasat mata, tetapi ada sesuatu yang membuat saya merasa sedikit tidak nyaman. Mungkin karena rumah ini sudah cukup tua, dengan lorong-lorong panjang dan pencahayaan yang redup. Atau mungkin juga karena beberapa penghuni tampak menyimpan rahasia mereka masing-masing. Namun, saya memilih untuk mengabaikan perasaan itu. Saya hanya ingin fokus pada kuliah dan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di perantauan. Setelah seharian beres-beres dan beradaptasi dengan lingkungan baru, tubuh saya terasa sangat lelah. Tanpa banyak berpikir, saya langsung merebahkan diri di kasur dan tertidur dengan cepat. Malam itu terasa begitu sunyi, tanpa suara kendaraan dari jalan raya ataupun obrolan penghuni kos lainnya. Namun di tengah malam saya terbangun. Awalnya saya tidak tahu apa yang membuat saya sadar dari tidur nyenyak saya. Saya hanya merasa ada sesuatu yang berbeda. Kemudian, samar-samar saya mendengar suara langkah kaki di lorong. Langkah itu pelan, seperti seseorang yang berjalan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Saya menajamkan pendengaran. Mungkinkah ada penghuni lain yang masih terjaga? Atau mungkin ada seseorang yang baru pulang larut malam? Rasa penasaran mengalahkan kantuk saya. Dengan hati-hati, saya bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu sedikit, mengintip ke lorong. Kosong. Lorong panjang itu gelap dan sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada siapapun di sana. Saya menghela napas, mungkin hanya imajinasi, saya atau suara dari kamar lain yang terdengar samar. Dengan sedikit perasaan tidak nyaman, saya kembali ke tempat tidur dan mencoba tidur lagi, meyakinkan diri bahwa semua itu hanya perasaan saya saja. Hari-hari berlalu dan saya mulai terbiasa dengan kehidupan di rumah kos ini. Namun ada satu hal yang semakin lama semakin sulit untuk diabaikan, suara langkah kaki di lorong. Hampir setiap malam saya mendengarnya. Kadang hanya satu atau dua langkah, kadang terdengar seperti seseorang berjalan mondar-mandir di luar kamar. Namun, setiap kali saya memberanikan diri mengintip, lorong itu selalu kosong, sepi seperti biasa. Tidak hanya itu, sesekali saya juga mendengar suara pintu di lantai bawah terbuka dan tertutup sendiri. Awalnya saya berpikir mungkin itu angin, atau ada penghuni yang keluar masuk di malam hari. Namun, saat saya bertanya secara santai kepada beberapa penghuni lain, mereka hanya tersenyum tipis atau menghindari topik pembicaraan. Seolah-olah mereka semua tahu sesuatu yang saya tidak tahu. Saya mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya perasaan saya saja? Ataukah ada sesuatu di rumah kos ini yang tidak bisa dijelaskan? Malam itu saya terbangun lagi. Saya melirik jam di ponsel, pukul 2 pagi. Entah kenapa tubuh saya terasa kaku dan udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Saat itulah saya mendengarnya. Sebuah bisikan, lembut, hampir seperti desiran angin, tapi cukup jelas untuk membuat saya merinding. Suaranya berasal dari lorong tepat di luar pintu kamar saya. Jangan biarkan mereka masuk. Jantung saya berdetak lebih cepat. Saya menahan napas, berusaha mendengar lebih jelas. Suara itu terdengar dekat seperti seseorang berdiri tepat di depan pintu. Tapi ketika saya mengintip melalui celah kecil di bawah pintu, lorong itu tetap kosong. Siapa yang berbisik? Dan siapa mereka yang dimaksud? Saya menelan ludah, berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai menjalar. Dengan tangan gemetar, saya menarik selimut dan menutup mata, berharap bisa kembali tidur. Namun di dalam hati saya tahu, ada sesuatu di rumah kos ini,
dan saya tidak sendirian. Dada saya masih berdebar ketika akhirnya saya memberanikan diri untuk bergerak. Dengan napas tertahan, saya meraih gagang pintu dan memutarnya perlahan. Engsel pintu berdecit pelan saat saya mendorongnya sedikit terbuka. Lorong di depan saya gelap dan kosong. Lampu utama sudah dimatikan sejak malam. Hanya ada sedikit cahaya dari jendela ujung lorong yang membuat bayangan samar-samar di lantai. Saya melangkah keluar, berusaha melihat ke sekeliling. Hening. Tidak ada tanda-tanda siapapun. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada bisikan. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Udara di lorong lebih dingin dari biasanya. Dan entah kenapa, saya merasa seolah sedang diperhatikan. Tengkuk saya meremang. Saya menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaan saya saja. Mungkin hanya angin, mungkin hanya suara-suara dari kamar lain yang terdengar aneh di tengah malam. Tapi, jauh di dalam hati, saya tahu ada sesuatu yang tidak beres di rumah kos ini. Jantung saya masih berdegup kencang saat mata saya menyapu lorong yang gelap. Tidak ada siapapun. Setidaknya itulah yang saya pikirkan sampai saya melihatnya. Di ujung lorong berdiri sebuah bayangan. Seseorang atau sesuatu berdiri diam di sana. Sosok itu tidak bergerak, tidak bergeming, hanya berdiri mematung di tempatnya. Tubuhnya samar, tertutup oleh bayangan, sehingga saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tenggorokan saya terasa kering. Siapa itu? Gumam saya, hampir tanpa suara. Tidak ada jawaban. Sosok itu tetap diam, seperti sedang memperhatikan saya. Saya merasa tubuh saya menegang. Naluri saya berteriak agar saya segera kembali ke dalam kamar. Namun kaki saya justru tetap terpaku di tempat. Ada sesuatu dari sosok itu yang membuat saya sulit berpaling, seolah saya sedang melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya lihat. Saat saya berkedip, sosok itu menghilang. Udara di sekitar saya terasa semakin dingin. Dan saat itu saya sadar, saya bukan satu-satunya penghuni di rumah kos ini. Dada saya terasa semakin sesak. Saya ingin berpaling, ingin kembali ke kamar, tetapi tubuh saya terasa kaku. Mata saya tetap terpaku pada sosok di ujung lorong itu. Lalu, perlahan, sosok itu mengangkat tangannya, jari-jarinya kurus dan panjang, bergerak dengan kaku seperti sendi-sendinya tidak bekerja dengan normal. Dan kemudian ia menunjuk ke arah saya. Jantung saya seolah berhenti berdetak. Ketakutan langsung menyergap menyelimuti seluruh tubuh saya dalam kepanikan yang tidak bisa saya jelaskan. Tanpa pikir panjang, saya langsung berbalik, berlari masuk ke dalam kamar dan membanting pintu dengan keras. Tuk! Dengan tangan gemetar saya cepat-cepat mengunci pintu. Napas saya tersengal, dada naik turun dengan cepat. Saya menempelkan telinga ke pintu, mencoba mendengar apakah ada suara langkah mendekat. Hening, tidak ada apa-apa di luar. Tapi saya tahu sesuatu ada di sana, dan sekarang ia tahu keberadaan saya. Saya berdiri mematung di depan pintu, napas masih tersengal. Dada saya naik turun dengan cepat, berusaha mengendalikan rasa panik yang mulai menguasai tubuh saya. Lalu saya mendengarnya. Langkah kaki pelan, teratur. Makin lama makin dekat. Saya menahan napas, berharap itu hanya imajinasi saya. Tapi tidak. Suara langkah itu jelas berasal dari lorong, mendekati kamar saya. Kemudian sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tok, tok, tok. Seseorang atau sesuatu mengetuk pintu kamar saya. Pelan. Teratur. Saya menutup mulut dengan tangan, menahan diri agar tidak mengeluarkan suara. Saya bisa merasakan jantung saya berdetak begitu keras hingga seakan bisa terdengar ke seluruh ruangan. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Saya memejamkan mata erat-erat berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi saya tahu ini nyata dan apapun yang ada di luar sana sedang mencari saya. Saya berdiri kaku di tempat, tubuh gemetar, menahan napas sekuat tenaga. Saya tidak berani bergerak, tidak berani mengeluarkan suara sekecil apapun. Di luar, keheningan terasa menekan. Tidak ada langkah kaki lagi, tidak ada ketukan di pintu. Saya berharap semuanya sudah berakhir, lalu suara itu kembali terdengar. Bisikan lembut seperti desiran angin tetapi jelas terdengar di telinga saya. Kali ini suaranya datang dari balik pintu. Jangan biarkan mereka masuk. Saya merinding seketika. Itu suara yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini suaranya lebih dekat. Begitu dekat, seolah seseorang menempelkan bibirnya di celah pintu. Kamar saya. Saya menelan ludah, tubuh terasa semakin kaku. Saya ingin lari, ingin berteriak, tapi suara saya tertahan di tenggorokan. Saya tidak tahu siapa atau apa yang berbisik. Tapi satu hal yang pasti, mereka ada di sini. Dan mereka ingin masuk.
Saya tetap diam di tempat, tidak berani bergerak sedikit pun. Napas saya tertahan, dada terasa semakin sesak. Saya berharap, berdoa agar suara itu pergi. Tapi harapan saya sia-sia. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Saya meremas selimut dengan erat. Keringat dingin mengalir di pelipis. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Jika saya tetap diam, apakah mereka akan pergi? Dengan tangan gemetar, saya meraih ponsel yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Saya harus menghubungi seseorang, siapa saja. Saya membuka layar dan menekan kontak salah satu penghuni kos. Nada sambung tidak terdengar. Saya menatap layar dengan panik. Ponsel saya mati. Baterai masih 50% sebelum saya tidur. Ini tidak masuk akal. Saya mencoba menyalakannya lagi, menekan tombol power berulang kali. Tidak ada respons. Saat itu suara di luar kamar berubah. Ketukan di pintu semakin keras, semakin cepat. Seolah-olah sesuatu atau seseorang berusaha masuk dengan paksa. Tok, 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 tok. Saya menutup mulut, menahan napas. Air mata hampir keluar. Ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Duk, duk, duk. Ketukan itu berubah menjadi dentuman keras. Saya tersentak mundur, mata membelalak ketakutan. Pintu kamar saya kini bergetar, seolah ada seseorang atau sesuatu di luar yang berusaha mendobraknya. Duk, duk, duk. Saya refleks bergerak, menekan tubuh saya ke pintu, berusaha menahannya. Jantung saya berdetak begitu cepat hingga terasa menyakitkan. Astaga, saya berbisik, tubuh gemetar hebat. Pintu terus bergetar di punggung saya. Saya bisa merasakan kekuatan di baliknya. Sesuatu yang mencoba masuk dengan paksa. Engsel pintu berdecit, seolah tidak akan bertahan lama. Saya memejamkan mata, menggigit bibir untuk menahan isak. Saya tidak bisa lari, saya tidak bisa bersembunyi. Yang bisa saya lakukan hanya berharap bahwa pintu ini cukup kuat untuk menahan mereka. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya bertahan menekan pintu. Dentuman itu akhirnya berhenti. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi getaran di pintu, hanya keheningan. Saya tetap diam di tempat, mencoba mengatur napas yang masih tersengal. Apakah mereka sudah pergi atau hanya menunggu saya lengah? Saat saya mulai merasa sedikit lega, tiba-tiba tap, tap, tap. Sebuah suara pelan terdengar. Tapi kali ini bukan dari pintu. Suara itu datang dari jendela. Dada saya kembali berdebar kencang. Dengan gerakan kaku, saya menoleh perlahan ke arah jendela di sisi kamar. Dan di sana, ada wajah pucat menempel di kaca. Mata kosong itu menatap lurus ke arah saya. Tidak berkedip, tidak bergerak. Hanya menempel di sana dengan kulitnya yang pucat kebiruan. Seolah telah lama membeku dalam kegelapan. Saya tidak bisa menjerit, tidak bisa bergerak. Saya hanya bisa menatap balik. Saat wajah itu mulai tersenyum, saya tidak bisa berpaling. Wajah itu masih menempel di kaca, menatap saya tanpa berkedip. Tapi yang membuat dada saya semakin sesak adalah senyumnya. Perlahan bibirnya mulai melengkung ke atas. Lebar. Semakin lebar. Terlalu lebar. Seolah rahangnya tidak memiliki batas. Senyum itu bukan senyum manusia. Itu sesuatu yang seharusnya tidak ada. Saya tersentak, tubuh saya refleks mundur hingga punggung saya menabrak dinding. Saya ingin lari, ingin keluar dari kamar ini. Tapi kemana? Di luar, pintu mereka masih ada. Dan sekarang di luar jendela, tok, tok, tok. Saya tersentak lagi. Sosok itu mulai mengetuk kaca dengan kukunya. Pelan. Berirama tok, tok, tok. Saya bisa melihat jari-jari panjang dan kurus itu, kukunya hitam dan retak. Bergerak perlahan seperti sedang menikmati ketakutan saya. Air. Mata hampir keluar. Napas saya semakin pendek, dada naik turun dengan cepat. Saya tidak tahu harus melakukan apa. Saya terperangkap dan mereka semakin dekat. Saya terjebak. Di depan, pintu masih bergetar pelan, seolah mereka belum sepenuhnya pergi. Di belakang, jendela masih dihiasi wajah pucat dengan senyum mengerikan. Tidak ada jalan keluar, tapi saya harus memilih. Pikiran saya berputar cepat. Jika saya tetap di sini, apakah pintu akan terbuka? Jika saya melompat dari jendela, apakah saya akan selamat? Kamar saya ada di lantai 2, cukup tinggi untuk mencederai saya jika salah mendarat. Tapi jika saya tetap bertahan, tok, 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 ketukan. Di kaca semakin cepat. Sosok di luar jendela mulai menempelkan tangannya ke kaca. Jarinya yang panjang menekan permukaannya dengan gerakan gelisah. Saya menelan ludah. Dengan tangan gemetar, saya meraih gagang jendela. Pilihan saya hanya 2. Bertahan dan menghadapi apapun.
yang ada di balik pintu atau melompat ke kegelapan di luar. Saya menarik napas dalam. Saya harus memilih. Jari saya sudah menyentuh gagang jendela. Saya siap membuka dan melompat meskipun saya tahu itu berbahaya. Tapi sebelum saya sempat melakukannya, saya merasakan sesuatu. Bulu kuduk saya meremang. Udara di dalam kamar tiba-tiba terasa lebih dingin, lebih berat. Ada rasa tidak nyaman yang menyelimuti saya, rasa yang lebih menyeramkan dibanding ketukan di pintu atau wajah di jendela. Perlahan, saya menoleh. Dan saat itulah saya menyadarinya, saya tidak sendirian di dalam kamar. Di sudut ruangan, berdiri sebuah bayangan, sosok hitam tinggi, kurus tanpa wajah. Tubuhnya samar, seperti asap pekat yang berkumpul dan membentuk siluet manusia. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menghadap ke arah saya. Saya ingin berteriak, tapi suara saya tercekat di tenggorokan. Saya sudah tidak punya jalan keluar. Di luar ada mereka, dan di dalam ada sesuatu. Saya terjebak, dan kali ini saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saya membeku. Bayangan itu mulai bergerak. Bukan berjalan, tapi bergetar. Tubuhnya bergoyang dengan cara yang tidak wajar, seperti rekaman rusak yang dipercepat dan melambat secara acak. Saya ingin mundur, ingin menjauh, tapi kaki saya tidak bisa bergerak. Lalu saya melihatnya. Mata. Sepasang mata hitam kosong muncul di tengah wajahnya yang sebelumnya tak berbentuk. Mata itu tidak memiliki kehidupan, tidak memiliki cahaya, hanya kehampaan yang begitu dalam, seolah bisa menelan saya bulat-bulat. Kemudian, sosok itu berbicara. Kau sudah terlambat, bisikannya tidak berasal dari satu titik. Suaranya terdengar dari segala arah, memenuhi ruangan, bergema di telinga saya seperti bisikan dari dalam kepala. Saya menggigit bibir, berusaha menahan teriakan. Apa maksudnya? Terlambat untuk apa? Saya mencoba bergerak, tapi tubuh saya terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan saya di tempat. Dan saat itu, saya sadar saya mungkin tidak akan bisa keluar dari sini. Saya tidak tahan lagi. Ketakutan yang selama ini saya coba redam akhirnya meledak. Saya menjerit sekeras mungkin, berharap seseorang siapa saja akan mendengar dan datang menolong saya. Tapi tidak ada yang menjawab. Saya memejamkan mata erat-erat, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, begitu saya membuka mata kembali, gelap. Semuanya menghilang. Tidak ada kamar, tidak ada jendela, tidak ada pintu, tidak ada apapun. Saya melayang di dalam kegelapan yang pekat, tubuh saya terasa ringan, seolah saya tidak lagi memiliki bobot. Tapi ada sesuatu yang salah. Saya bisa merasakan tarikan. Seperti ada tangan tak terlihat yang menggenggam. Tubuh saya menarik saya ke dalam sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Saya mencoba melawan, tapi semakin saya berusaha, semakin kuat tarikan itu. Saya ingin berteriak lagi, tapi suara saya tidak keluar. Saya tidak bisa bernapas. Saya tenggelam ke dalam kehampaan dan saat itu saya sadar saya telah meninggalkan dunia yang saya kenal. Pagi itu, suasana rumah kos tetap sama seperti biasanya. Para penghuni mulai beraktivitas. Beberapa bersiap ke kampus, yang lain masih terlelap di balik pintu kamar masing-masing. Namun, ada sesuatu yang aneh. Sujarno tidak terlihat sejak tadi pagi. Salah satu penghuni Rian merasa ada yang janggal. Biasanya, Sujarno selalu keluar kamar setidaknya untuk sarapan atau sekadar ke kamar mandi. Tapi pagi ini, tidak ada suara apapun dari kamarnya. Rian mengetuk pintu kamar Sujarno. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia mencoba sekali lagi, kali ini lebih keras, tetap tidak ada jawaban. Akhirnya beberapa penghuni lain datang dan mencoba membuka pintu. Anehnya pintunya tidak terkunci. Dengan hati-hati mereka mendorong pintu hingga terbuka, dan yang mereka lihat membuat bulu kuduk meremang. Kamar Sujarno kosong, tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada barang yang berantakan. Segalanya tampak rapi, seolah pemiliknya pergi dengan tenang. Hanya ada satu hal yang aneh, jendela kamar itu terbuka. Tirainya melambai pelan tertiup angin pagi. Mereka saling berpandangan, kebingungan. Tidak ada yang tahu kemana Sujarno pergi. Tidak ada yang mendengar apapun tadi malam, seolah dia menghilang begitu saja. Dan anehnya lagi, tidak ada seorang pun yang mengingat kapan terakhir kali mereka benar-benar melihat Sujarno. Beberapa hari telah berlalu sejak Sujarno menghilang. Tidak ada yang membahasnya terlalu lama. Seperti semua kejadian aneh di rumah kos ini, semuanya berlalu tanpa jawaban. Lalu seorang penghuni baru datang. Namanya Adi, mahasiswa baru yang juga kesulitan mendapatkan tempat tinggal dekat kampus.
Kamar kosong itu kini menjadi miliknya. Tidak ada yang memberitahunya tentang Sujarno. Entah karena lupa atau sengaja tidak ingin mengungkitnya. Adi tidak curiga apapun. Baginya, ini hanya kamar biasa di sebuah rumah kos tua. Hingga malam tiba. Dia mencoba tidur lebih awal setelah hari yang melelahkan. Namun di tengah malam, sesuatu membuatnya terbangun. Suara bisikan pelan. Dekat. Dari luar kamar, di lorong gelap. Jangan biarkan mereka masuk. Adi membuka mata lebar-lebar. Jantungnya berdegup kencang. Karena bisikan itu terdengar tepat di depan pintunya. Tok, tok, tok.